Hai, Hai. harusnya saya halo ya? Iya, Enggak. nggak apa-apa lah. Di episode kali ini kita mau ngobrol soal cara menikmati hidup. Nah, Oke. menurutmu apa yang membuat orang paling tidak menikmati hidupnya? Stres, Kenapa orang bisa stres? kebanyakan mikirin masa depan. Kenapa mereka jadi stres karena mikirin masa depan? Takut kan, takut kalau nanti begini, dan rasanya ya, seperti yang dulu saya alami ya, kayaknya dulu tuh saya lebih banyak hidup untuk nanti gitu. Oke. Kayak saya harus mempersiapkan, kalau ini gimana, sehingga itu yang membuat saya akhirnya takut nggak bisa menikmati hidup karena merasa bekalnya belum cukup nih buat nanti gitu. Terus kayaknya harus terus bekerja sampai saya titik merasa cukup. Tapi kan pada dasarnya kata cukup itu tidak pernah ada selama kita masih memikirkan yang belum terjadi gitu. Oke. Nah, saya lalu akan merasa kurang. Oke. Berarti kalau kamu ada versi lain nggak? Kenapa tidak bisa menikmati hidup? Karena merasa hidup itu tidak pasti. Iya, berarti tadi kan kita bicara tentang kedepannya. Iya kan, rasanya misalnya kita punya anggaplah nilai X sekarang gitu, tapi apakah di bulan-bulan berikutnya atau masa-masa berikutnya apakah nilai X itu masih bisa saya dapetin gitu kan? Berarti yang tadi kalau yang saya bilang mikirin masa depan ada tambahannya yang tidak pasti. Nah, intinya itu ya. Ketidakpastian ini membuat banyak dari kita mengalami tidak bisa menikmati kehidupan, gitu kan? Tadi karena kita merasa harus terus membuat segala sesuatunya pasti. Demi kita merasa aman. Kita itu baru bisa merasa aman kalau udah pasti. Kayak misalnya ujian, selama hasilnya belum keluar, kita pasti akan, aduh, kalau lulus nggak ya, mati deh kalau Tapi begitu hasilnya udah keluar, udah pasti kan. Jadi akhirnya, ya udah, mau itu jelek pun ya udah gitu, dibanding waktu menunggunya. Waktu menunggunya lebih menyiksa. Lebih deg-degan ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu kan cara pandang kita dulu ya, gitu ya. Nah, terus lalu akhirnya bagaimana bisa switching dan akhirnya kita menyadari bahwa satu-satunya kepastian dalam kehidupan ini adalah ketidakpastian gitu. Bagaimana akhirnya kita bisa berdamai dengan ketidakpastian itu? Coba mana kita ingat-ingat ya. Bagaimana kita bisa berdamai? Sebetulnya ketika kita semakin mengenal diri, kita semakin terhubung dengan diri kita, dengan sang sumber, dengan pemeliharaannya ya. Asal energi kita kan berarti kan sumber gitu kan, dari sang sumber apapun kita menyebutnya, Tuhan, Bapa, semesta atau apapun. Begitu kita mengenali bahwa kita ini bagian dari semesta, dan semesta itu sebetulnya selalu bergerak dari ketidakteraturan menjadi keteraturan dengan caranya. Gitu ya. Jadi seringkali yang tidak pasti menurut kita itu karena kita memandangnya hanya dengan logika kita. Sedangkan logika kita kan cenderung terbatas ya, dibanding pengetahuan dan kemungkinan semesta ini gitu. Sehingga keterbatasan ini yang akhirnya membuat kita merasa kita terpisah dan nggak tahu apa-apa. Dan itu yang membuat akhirnya kita merasa tidak aman. Dan merasa ketidakpastian itu sesuatu yang perlu kita terus antisipasi. Gitu. Tapi begitu kita terhubung, kita melihat bahwa iya ya, semesta ini selalu bergerak dari ketidakteraturan menjadi keteraturan. Dan kalau kita ini adalah bagian dari semesta, sebetulnya kita kan nebeng di dalamnya gitu ya. Jadi sebetulnya kita hanya bisa melihat ketidakpastian itu sebagai ya memang hidup begitu gitu. Itu bukan tentang masalah, bukan tentang bahaya, cuma tentang siklus aja. Dari yang tidak teratur menjadi teratur. Nanti begitu ada ketidakteraturan baru, itu kan kita memandangnya sebagai, loh kok berubah lagi jadi sesuatu yang ketidakpastian lagi gitu kan. Tapi sebetulnya di balik ketidakpastian itu sebetulnya balik ke sudut pandang lagi ya. Kita melihat itu sebagai perubahan yang
menjerumuskan kita, atau ketidakpastian itu justru kemungkinan untuk bertumbuhnya sesuatu. Betul. Misalnya kalau udah pasti nih, kita pasti punya 5. Berarti kita akan punya 5 terus gitu kan. Nah, tapi begitu ada ketidakpastian, bisa jadi kita akan melihat ketidakpastian itu bisa berarti 5 itu bisa habis. Yes, tapi bisa juga sebaliknya. Tapi bisa juga 5 itu bisa jadi 10, jadi 20 gitu kan. Nah, sebetulnya nyambung ke video yang sebelumnya Iya. Oke. Nah, lalu bagaimana akhirnya orang itu bisa percaya ya dengan gini? Kekhawatirannya itu kan yang tadi ya. Sekarang gue punya 5, tapi nanti bisa habis. Gitu kan. Nah, ini kan bisa terjadi, bisa tidak sebetulnya kan. Karena namanya juga ini ketidakpastian gitu kan. Tapi kan bisa juga sebaliknya ya. Dari kepastiannya kayaknya gue punya 5, ternyata dapetnya 20. Iya kan. Nah, sekarang bagaimana orang bisa menikmati ketidakpastian itu gitu. Bahwa ya nanti lo bisa dari 5 bisa jadi habis, tapi juga 5 bisa jadi 20 gitu. Nah, menerima kemungkinan itu dengan hati yang lapang dada gimana gitu. Sebetulnya kita perlu menyadari bahwa dalam hidup ini selalu ada dua tipe gitu ya. Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, menariknya kita perlu punya treatment yang tepat untuk kedua ini. Untuk hal yang bisa kita kendalikan, ya kita dengan sadar yang tadi bekerja dengan sumber-sumber dalam diri kita. Kita kenal nggak sumber dalam diri kita? Kita kenal nggak hal-hal yang kita selalu sudah miliki, sumber daya yang selalu bisa kita olah. Nah, ini adalah hal yang bisa kita kendalikan. Selama kita mengendalikan dengan sadar apa yang kita punya, kita sebetulnya akan terus bertumbuh. Ya kan? Nah, tapi juga ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, untuk hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya bisa menerima dengan ikhlas. Tapi sekaligus ketika kita menerima, kita juga yang tadi, kita cukup terhubung nggak dengan, karena hal yang tidak bisa kita kendalikan itu berarti akan diambil alih oleh sesuatu yang lebih besar dari kita. Tuhan, semesta, atau apapun. Nah, kita punya kepercayaan nggak terhadap cara kerja sesuatu yang lebih besar itu daripada kita. Ya ini yang memang sulit itu adalah tingkat kepercayaannya ya. Iya, tingkat kepercayaan dan melepas. Ya kan, karena pada saat kita nggak percaya, kita oleng gitu ya, kita tuh kayaknya kita merasa kayak dipermainkan sama semesta gitu kan. Betul. Tapi ya kalau misalnya lagi pas waras, sadar, oh ya memang lagi ayahnya belajar sesuatu nih. Gitu tinggal lebih sering mana ya, waras atau oleng. Nah, tapi apa sih yang membuat orang itu bisa makin percaya terhadap alirannya semesta supaya mereka tuh bisa percaya dengan bisa menikmati aliran ketidakpastian itu? Apa yang membuat tingkat kepercayaan orang sama apapun sebutannya itu bisa bertumbuh? Ya? Menurutmu apa? Nah, kalau dari yang kita alami sebetulnya yang pasti pertama belajar, tambah pengetahuan, terutama tetapi pengetahuan ini kita rasakan yang selaras ya. Buat teman-teman yang udah kenal human design, udah fasih menggunakan inner authority-nya pasti bisa merasakan ketika ada pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan apa yang sedang kita cari. Nah, yang kedua sebetulnya dengan cara mengamati. Mengamati hidup kita yang sudah terjadi. Nah, saya itu punya jurnal di mana saya sering menulis. Nah, salah satu bagian di dalam jurnal saya itu kan ada macam-macam isinya. Ada yang saya sebut dengan jurnal ketakutan. Jurnal ketakutan ini tuh adalah setiap kali saya merasakan hal-hal yang tidak pasti itu. Saya punya kekhawatiran, waduh ini mati deh kayaknya, ada krisis yang saat itu belum terpikirkan solusinya. Kemudian ketakutan-ketakutan yang membuat perasaan saya nggak karuan dari hari ke hari, itu saya tulis gitu. Jadi saya kenali, saya tulis, dan kemudian ya udah gitu kan. Kalau udah ditulis biasanya udah lebih lega gitu ya.
Tapi yang menariknya begitu nanti waktu berjalan, tiba-tiba saya menyadari, dulu saya pernah punya ketakutan ini ya. Dan ternyata di waktu yang entah berapa waktu kemudian, saya melihat bahwa apa yang saya takutkan itu seringkali nggak terjadi. I see. Maka saya bisa kembali. Ada dokumentasinya, jadi ngapain waktu itu gua takut ya gitu ya? Iya, jadi diri kita yang saat ini itu bisa ngobrol ke diri kita yang waktu lagi takut. Karena terdokumentasi. Betul. Biasanya saya akan balik dan nulis bahwa, hai, ini Rusi yang tanggal segini. Dan saya bisa ngomong ke diri saya, everything is okay ternyata. Nah, itu dikuatkan. Ngomong ke diri saya sendiri, dan yang menguatkan adalah pengalaman saya sendiri. Karena ternyata yang saya alami semuanya baik gitu kan. Terus hal-hal yang waktu itu kayak nggak ada solusinya gitu ya, tidak terselesaikan. Ternyata seiring waktu berjalan, kok selesai ya? Bahkan masalah-masalah yang paling berat sekalipun ya. Dengan cara yang kita nggak kepikiran saat itu gitu ya. Benar, bahkan kita boleh loh nulis skenario menurut kita. Saya punya banyak skenario yang, aduh saya lagi ada masalah ini. Di bayangan saya sih masalahnya akan selesai dengan cara ini. Begitu waktu berlalu, ternyata tidak. Saya balik ke situ, tidak ada satupun dari skenario saya yang terjadi. Tapi masalah tetap selesai dengan cara yang kayak Ari bilang. Kita nggak kepikiran bahwa selesainya dengan cara itu ya. Nah, ketika ada pengalaman-pengalaman ini, semakin kita amati, semakin kita syukuri, semakin kita resapi bahwa yang tadi ya, ketidakteraturan menjadi keteraturan itu terjadi loh dalam hidup saya. Gitu ya. Itu udah ngalami soalnya. Betul. Dan selama itu terus kita tulis, akhirnya akan ada masanya ketika kita khawatir, kita udah tahu kayak, saya belum tahu gimana selesainya, gimana endingnya, tapi ada semacam iman, semacam kepercayaan, someday, entah berapa waktu lagi, diri saya yang itu akan nulis nih ketakutan saya ini bahwa, ini ternyata beresnya begini. Walaupun saya belum tahu gimananya, endingnya akan seperti apa gitu. Kita kayak nonton ini ya, drakor ya, ini endingnya gimana nih? Ini plot twistnya gimana nih? Kayaknya seru kayak gitu ya. Malah kita tunggu-tunggu gitu ya. Benar. Dan karena itu pengalaman kita sendiri. Iya. Kita ngerasain rasanya. Iya, betul sekali. Nah, seru ya teman-teman ya. Ada banyak cerita mungkin yang nanti teman-teman alami atau di teman seperjalanan lompatan hidup juga sudah alami. Buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol bareng teman seperjalanan lompatan hidup, kita setiap hari Kamis malam ada webinar gitu ya. Atau juga mau private konsultasi sama Rusi, gimana ya supaya kepercayaan saya tumbuh, terus bagaimana saya bisa mengolah rasanya, teman-teman mungkin bisa private konsultasi sama Rusi juga. Cek aja di link di description, siapa tahu ada sesuatu yang selama ini teman-teman cari dan ketemu di situ. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.